Shalom, selamat pagi. Ya, hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 7 ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini karena Engkau sudah menolong kami memasuki hari yang baru di mana kami boleh belajar kembali apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui pelajaran pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan yang menuntun kami, menuntun hamba-Mu, menuntun anak-anak yang ada pada pagi hari ini untuk bersama-sama belajar dari pelajaran yang sudah disiapkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, hari Senin yang lalu kita sudah belajar dari bab yang kelima yang berjudul menghayati pemeliharaan Allah melalui kehidupan ya. Tuhan yang sudah memelihara kita, menciptakan kita, salah satu pemeliharaan yang luar biasa adalah Dia memberikan kita nafas hidup ya, memberikan nafas hidup yang harganya sangat mahal, harganya luar biasa mahal ya. Nah, dan maka itu kita harus menjaga ya, menjaga kehidupan kita, ya menjaga tubuh kita, ya salah satunya dengan bertanggung jawab merawat diri sendiri ya, merawat diri sendiri dengan cara bagaimana memakan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat ya, juga cara hidup yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Itu merupakan cara kita ya, mensyukuri berkat Tuhan dalam kehidupan, yaitu dengan merawat diri kita sendiri ya. Maka jangan pernah merusak tubuhmu sendiri ya dengan minuman keras, dengan rokok, dengan narkoba. Jangan pernah coba-coba. Tapi mari rawat tubuhmu dengan makanan-makanan yang sehat ya. Sekarang kita lanjutkan dari bab 6. Bab 6 yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah menghayati ya, menghayati pemeliharaan Allah melalui keseimbangan alam ya. Hari-hari ini kita sudah mulai masuk dalam musim penghujan. Itu bagian dari keseimbangan alam ya. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Tidak hujan melulu, juga tidak kemarau saja. Selalu ada keseimbangannya. Nah, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, sebenarnya tujuannya apa sih? Ya, sebenarnya tujuannya apa ketika Tuhan menciptakan dunia ini? Ya, tujuan penciptaan alam semesta ya. Tujuan penciptaan alam semesta itu yang pertama adalah untuk kemuliaan Allah sendiri ya. Melalui ciptaannya Allah dimuliakan. Tetapi yang kedua juga adalah untuk kepentingan manusia ya. Untuk kepentingan manusia. Wah, kepentingan manusia yang mana? Ya, manusia yang diciptakan oleh Tuhan ya. Seperti kita tahu, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Adam ya, dan yang kedua Hawa ya. Dan itu adalah merupakan ciptaan Tuhan yang sangat-sangat dicintai oleh Tuhan, yang sangat-sangat dipelihara oleh Tuhan, sehingga semuanya diciptakan sedemikian rupa ya. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Dia sudah menciptakan terlebih dahulu ya segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia. Sehingga ketika manusia diciptakan, semua kebutuhannya sudah ada. Sama dulu seperti Jason ya, seperti Jesslyn. Sebelum Jesslyn lahir, sebelum Jason lahir, semua sudah disiapkan oleh ayah ibunya ya. Sudah ada popok, sudah ada ya segala sesuatunya. Ketika tahu bahwa ini perempuan, maka yang disiapkan adalah pakaian perempuan. Tetapi ketika tahu ini laki-laki, maka yang disiapkan adalah pakaian laki-laki. Jadi semuanya sudah disiapkan. Manusia saja bisa menyiapkan kebutuhan anak-anaknya. Apalagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka Dia terlebih lagi sudah menyediakan jauh lebih luar biasa lagi. Nah, kita akan melihat urutan-urutan ya penciptaan itu.
Allah terlebih dahulu ya menciptakan alam semesta dan segala isinya sebelum menciptakan manusia. Sehingga ketika manusia diciptakan, manusia bisa hidup dengan baik. Ya, kita lihat urutan-urutan penciptaan itu adalah pada hari pertama ya. Pada hari pertama Alkitab mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi ya. Menciptakan langit dan bumi, dan kemudian dia juga menciptakan terang ya, dia juga menciptakan terang. Nah, hari kedua apa yang diciptakan oleh Tuhan ya? Alkitab mengatakan Tuhan menciptakan cakrawala ya. Tuhan menciptakan cakrawala. Kita tidak akan berpanjang-panjang di sini ya. Hari ketiga Tuhan menciptakan apa ya? Tuhan menciptakan ini darat, laut, dan tumbuhan ya. Kita melihat di sini ada lautan, ada darat, ada tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam ya. Yang bermacam-macam, yang tentunya tumbuh-tumbuhan itu tidak asal tumbuh begitu saja, ada fungsinya, ada. Tumbuh-tumbuhan itu berguna untuk apa? Untuk menyediakan makanan bagi Adam dan Hawa dan manusia-manusia selanjutnya ya. Manusia-manusia selanjutnya. Semuanya Tuhan sudah siapkan terlebih dahulu ya. Hari keempat apa yang diciptakan? Nah, ini Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang ya untuk penerang ya. Kalau siang penerangnya adalah matahari, kalau malam penerangnya adalah bulan dan bintang. Ini yang diciptakan oleh Tuhan pada hari yang keempat ya. Nah, hari yang kelima apa yang diciptakan oleh Tuhan ini? Hari kelima Tuhan menciptakan binatang di air ya. Binatang di air itu apa sih? Nah, ini seperti di dalam gambar ada cumi-cumi, ada ikan, ada paus, ada lumba-lumba, ada berbagai macam ya. Berbagai macam binatang di air. Itu berarti ada air laut, ada air tawar ya. Kemudian juga binatang di udara, itulah burung-burung ya. Tuhan menciptakan burung-burung yang tidak terhitung banyaknya ya, yang tidak terhitung banyaknya. Pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan apa? Nah, ini Tuhan menciptakan gajah, Tuhan menciptakan jerapah, Tuhan menciptakan singa, Tuhan menciptakan kambing ya, Tuhan menciptakan kerbau, ada gugu juga di situ ya. Nah, Tuhan menciptakan binatang darat ya. Ini kalau yang tadi angkatan lautnya sudah ada ya, seperti ikan-ikan, angkatan udaranya burung-burung sudah diciptakan. Sekarang angkatan daratnya itulah hewan-hewan darat seperti gajah di sini ya. Nah, tapi tidak hanya itu. Hari ke-6 Tuhan juga menciptakan Adam dan Hawa ya. Hari yang ke-6 Tuhan menciptakan juga Adam dan Hawa. Dan Tuhan menempatkan manusia yang pertama itu Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden. Ini adalah satu rangkaian penciptaan yang Tuhan buat sedemikian luar biasa ya. Tuhan menciptakannya dengan teratur ya. Hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, hari keempat ini, hari kelima ini, hari keenam ini. Hari ketujuh apa yang Tuhan ciptakan? Ya. Jason, apa yang hari ketujuh Tuhan ciptakan? Cica, apa yang Tuhan ciptakan hari ketujuh? Luan? Hah? Hari ketujuh Tuhan istirahat ya. Tuhan istirahat. Nah, jadi hari ketujuh Tuhan istirahat ya. Kalau kita juga manusia, Tuhan saja istirahat, kita perlu istirahat ya. Cuma istirahatnya jangan terlalu panjang. Istirahat terus, tidur terus, tidak ya. Tetapi beristirahat dan juga harus bekerja. Istirahat yang cukup ya. Kalau umur kalian 8 jam satu hari ya. 8 jam satu hari masih bisa beristirahat seperti itu. Mungkin ayah ibu kalian tidak bisa 8 jam istirahat ya. Baru 5 jam sudah terbangun, 6 jam, 7 jam. Nah,
Hari ketujuh Tuhan istirahat, ya. Hari ketujuh Tuhan istirahat. Nah, sekarang untuk apa Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden, ya? Nah, tugas manusia di Taman Eden itu adalah ini. Tugas manusia, Kejadian 2 ayat 15 mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Nah ini, mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan itu artinya apa? Dalam bahasa sekarang mungkin mengeksplorasi, ya. Nah, mengusahakan semua yang ada di dalam taman atau di bumi itu diusahakan, ya. Diusahakan digali, kemudian dipakai, kalau pasir itu digali, dijadikan menjadi, dibangun rumah, ya. Banyak lagi yang semuanya dieksplor, ya, seperti di Bojonegoro ada minyak bumi, ya, yang dieksplorasi untuk dimanfaatkan. Tetapi tidak boleh hanya mengusahakan saja, tidak hanya boleh yang penting saya ambil, yang penting saya gunakan untuk kepentingan saya, tidak boleh. Harus juga memelihara taman itu. Ya, ini harus dipelihara, dijaga, ya. Harus dijaga. Kalau tidak dijaga nanti rusak. Nah, kalau tidak dijaga nanti rusak. Nah, seperti di Bojonegoro kan ada tambang minyak itu, ya. Baik oleh Pertamina maupun oleh Exxon. Minyak itu kan disedot dari tanah, ya, dari bawah disedot, kemudian ditampung, ya. Itu kan berupa cairan, toh. Nah, untuk memeliharanya, mereka juga memasukkan air. Nah, sebanyak minyak yang mereka ambil. Jadi, begitu katakanlah minyak yang diambil itu 1 tangki, katakan begitu, ya. Maka air yang dimasukkan juga harus 1 tangki. Supaya apa? Alam ini terpelihara. Kalau tidak dimasukkan air lagi, nah kita bisa runtuh, ya. Runtuh. Nah, jadi ini memelihara. Jadi bukan hanya mengusahakan, bukan hanya mengambil hasilnya, tetapi juga memelihara taman itu, ya. Memelihara bumi ini. Ini tugas kita, ya. Ini tugas kita. Supaya apa? Supaya bumi ini berkelanjutan, ya. Supaya bumi ini berkelanjutan, ya. Nah, dalam menciptakan manusia, ya, dalam penciptaan, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara bagaimana? Yang pertama adalah Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Nah, ini luar biasa, ya. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua apa? Allah menganugerahkan alam semesta kepada manusia, ya. Allah menganugerahkan alam semesta kepada manusia. Jadi semuanya diberikan oleh Tuhan, ya. Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan untuk manusia yang diciptakannya. Nah, kalau Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, artinya apa? Nah, ini kita memiliki sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang bagaimana? Nah, kalau kita perhatikan di dalam penciptaan ini, sifat Allah itu adalah Dia adalah Allah yang sangat-sangat kreatif, ya. Sangat kreatif. Dia adalah Allah yang sangat pandai dalam merencanakan segala sesuatunya. Nah, maka kita seharusnya memiliki sifat-sifat kreatif seperti itu, ya. Semuanya harus kreatif, jangan menjadi orang yang pokoknya niru, pokoknya nyontek. Enggak, harus kreatif, ya. Karena kita memiliki sifat-sifat Allah yang kreatif. Memiliki karakter Allah, pemaaf, ya, penuh kasih, penuh kesabaran. Nah, ini karakter Allah yang harus ada pada kita. Loh, jadi kalau kita suka marah-marah itu karakternya siapa? Nah, itu iblis yang menanamkan karakternya, ya. Kalau kita malas itu sifatnya siapa? Wah, itu iblis. Nah, maka mari kita belajar untuk
memiliki sifat-sifat Allah, ya. Yang kedua, menganugerahkan alam semesta kepada manusia, ya. Menganugerahkan alam semesta kepada manusia. Apa artinya itu? Nah, alam semesta ini untuk ditaklukkan, untuk dikuasai, untuk dilestarikan. Ini tugas kita, ya. Jadi kita diberikan untuk mandat untuk menaklukkan, ya, untuk menguasai, tetapi juga untuk melestarikan, ya, untuk melestarikan. Ya, apa artinya lestari? Nah, nanti cari sendiri, ya. Artinya lestari itu apa sih, ya? Nanti cari sendiri apa artinya lestari itu. Nah, jadi kita melihat di sini Allah itu begitu sangat mengasihi kita. Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Dia juga menganugerahkan alam semesta kepada manusia, ya. Tidak ada yang tidak diberikan, semuanya, ya. Semuanya, ya, semuanya. Maka kita harus menaklukkannya, harus menguasainya, dan melestarikannya. Nah, dulu siapa yang tahu bahwa di bawah bumi ini ada minyak? Tidak ada, toh. Tetapi karena manusia semakin pintar, maka ditaklukkan, dikuasai. Dulu tidak ada yang tahu di bawah dalam gunung itu ada emas, ada tembaga, tidak ada yang tahu. Tetapi oleh kepintaran manusia yang bertumbuh, berkembang, salah satu sifat dari Allah tadi yang kreatif itu, maka manusia menemukan. Nah, sekarang Indonesia sangat menjadi perhatian dunia karena apa? Di Indonesia ini ada tambang nikel, ya, tambang nikel yang sangat banyak. Penghasil nikel terbesar di dunia adalah Indonesia. Nah, nikel itu untuk apa sih? Nah, nikel itu nanti dibuat untuk menjadi baterai, ya, aki, ya, aki mobil. Nah, aki mobil. Nah, sebentar lagi mobil-mobil itu akan beralih menggunakan solar, bensin, pertamax itu, ya, beralih dari bahan bakar minyak menjadi listrik, penggerak listrik, ya. Nah, penggerak listrik itu pakai baterai. Dan Indonesia diberkati oleh Tuhan dengan tambang nikel yang sangat banyak. Bersyukur kalian harus bisa menguasainya nanti, ya. Jangan hanya menjadi penonton nanti, tetapi mari kita yang menguasai, kita yang menguasai dan juga melestarikan, ya. Menguasai dan juga melestarikan. Ini yang Tuhan inginkan, ya. Ini menjadi tugas kita, ya. Menaklukkan, menguasai dan juga melestarikan, ya. Nah, jadi manusia dan alam semesta ini apa namanya itu? Saling bergantung dan saling memberi manfaat, ya. Nah, manusia juga harus menjaga alam ini, ya. Alam sudah memberikan begitu banyak kepada kita, maka kita pun harus menjaga, ya. Harus menjaga, ya. Supaya apa? Supaya alam semesta ini bisa memberikan manfaat yang lebih lagi, ya. Manfaat yang lebih lagi. Nah, sekarang coba lihat di halaman 43, ya. Coba lihat halaman 43. Ya, tabel 1 itu, nah ada contoh, ya. Contoh, kemudian contoh pertama dituliskan sungai. Sungai. Bukti pemeliharaan Allah kepada manusia melalui sungai adalah di sungai-sungai hidup berbagai jenis ikan yang dapat dikonsumsi oleh manusia, ya. Di Sungai Bengawan Solo banyak ikannya loh. Banyak orang mancing di situ, tapi saya tidak anjurkan kalian mancing, ya. Jangan, berbahaya kalau tidak hati-hati, ya. Nah, di sungai itu hidup berbagai jenis ikan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Itu bukti pemeliharaan Allah. Tetapi kecerobohan manusia yang merusak sungai. Nah, manusia menangkap ikan dengan cara bagaimana? Menangkap ikan dengan cara racun atau dituba, ya, ataupun pakai peledak. Nah, ataupun distrum, sehingga ikan-ikan kecil ikut mati. Nah, ikan yang seharusnya masih bisa bertumbuh, kemudian menjadi mati. Karena apa? Disetrum, dituba, diracun,
dibom ya, ada bom ikan namanya, sehingga kemudian itu justru merugikan ya, justru merugikan. Nah, nomor 2 sampai nomor 5 itu tugas kalian ya. Itu tugasnya. Nah, contoh, Tuhan sudah memberikan tumbuhan. Itu bukti pemeliharaan Allah. Dari tumbuhan kita mendapatkan apa? Apa kecerobohan yang dilakukan manusia terhadap tumbuhan sehingga itu merugikan? Itu sampai nomor 5 ya, itu tugasnya ya. Itu tugasnya. Nah, ini tugas ya. Ini tugas yang harus dibuat ya, harus dikerjakan ya. Ini, sebutkan apa saja dampak sikap tidak peduli terhadap lingkungan. Minimal 3. Nah, sebutkan apa saja yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan lingkungan. Minimal 3. Ya. Lengkapilah tabel halaman 43 ini ya. Nah, nanti itu kerjakan di Classroom bisa, di Si Fajar Goro juga bisa. Mana yang bisa kalian buka ya. Nah, ini jadi hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini dulu ya. Cukup sampai di sini biar kalian belajar. Nah, nanti setelah selesai ya, setelah selesai kerjakan langsung jawab ya, jawab di Classroom ya. Langsung jawab di Classroom atau di Si Fajar Goro. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar. Biar pelajaran ini boleh dimengerti oleh anak-anak ini semua dan mereka boleh menjadi orang-orang yang mengerti akan lingkungan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke ya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.